Ya, apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, AIKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Anda itu sudah dibiayai dengan dana yang sangat besar. Anda punya TGUPP, tim percepatan pembangunan yang 73 orang dengan berapa miliar itu Anda harusnya bekerja dengan sangat baik karena ini uang rakyat. Dan ini karena tidak dilakukan dengan baik, maka memang perlu dikritik. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta, tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Kemarin saya ketemu dengan Denny JA. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Enggak apa-apa, itu kenyataan, ya. Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri. Dan di kelompok kita itu terlalu banyak, di kelompok sebelah hanya satu. Itu kelebihan mereka. Ya. Perilaku yang konsisten, ucapan dan perbuatan. Ya. Dan ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Iya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Saya pikir hancur nih negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita. Yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhirin. Betul. Ini hanya bikin negeri ini, ya kan, untuk kita hadapin dengan pesimisme satu sama lain. Itu harapan saya. Dengan kepercayaan terhadap Anies, dan saya rasa memang Anies ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak bisa menjelaskan semua persoalan. Dia hanya bahkan menyalahkan hulu misalnya ya, atau pemerintahan yang lama. Jadi memang dia buruk ya. Dan itu memang kalau Anda katakan apakah kalau kita mengkritik itu artinya politis? Iya, politis. Karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Itu harus diingat publik. Ya Allah, soal fitnah. Apa sih fitnah yang saya dapat tuh dibanding fitnah yang dialami Rasulullah? Jelas orangnya uswatun hasanah. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma Anies. Bukan derajatnya tuh apa dibanding Rasulullah. Orang yang semulia itu saja mandi fitnah. Dan orang tuh yang memfitnah tuh lihat hidup bersamanya. Orang yang mulia itu saja penuh dengan fitnah. Bayangkan saya kalau ada. Saya sekolah sampai ke luar negeri soal media massa. Saya pelajari itu. Doktor saya di bidang itu. Setelah saya pelajari netizen kita di Indonesia, masyarakat dunia maya namanya, itu ada orang cari uang dengan membuli public figure. Ulama tentunya. Kenapa? Ulama banyak followernya. Saya penonton saya 83 juta. Maka kalau dia datang serang saya, maka penonton saya 83 juta itu lari matanya ke channelnya dia dapat duit. Maka dia cari duit dengan cara membuli public figure. Wartawan Sendijar, suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru.
Suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Siapa yang bisa menggerakkan massa demikian banyak tanpa diberi sembako dan lain sebagainya? Mau ngebong apapun, buktinya Anies punya massa. Saya tidak berbicara Presiden 2024 karena masih prematur. Pengalaman yang saya lihat seminggu sebelum pendaftaran KPU saja bisa berubah. Coba, beberapa lama diputuskan Wapres sekarang saat harus berpasangan dengan Pak Jokowi. Hanya beberapa hari sebelum pendaftaran KPU, demikian juga saat Sandiaga Uno diputuskan berpasangan dengan Prabowo, juga hanya kurang beberapa hari saja. Pendaftaran Capres atau Cawapres berakhir. Balik ke Anies, lu bong-bong apapun dia sudah membuat Jakarta lebih baik meski tidak sempurna. Kalau ada kesempatan bisa memimpin skala nasional, mengapa tidak? Begitu saja kok susah. Anies dibandingkan gubernur lain, yang menurut saya masih lebih banyak karena di Jakarta semiskin-miskinnya orang Jakarta, anak-anaknya masih bisa sekolah tinggi. Di daerah lain, Indonesia merdeka 77 tahun, masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi setelah SD karena nggak ada. Wartawan Sedijar, suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Siapa yang bisa menggerakkan massa demikian banyak tanpa diberi sembako dan lain sebagainya? Mau ngebong apapun, buktinya Anies punya massa. Saya tidak berbicara Presiden 2024 karena masih prematur. Pengalaman yang saya lihat seminggu sebelum pendaftaran KPU saja bisa berubah. Coba, beberapa lama diputuskan Wapres sekarang saat harus berpasangan dengan Pak Jokowi. Hanya beberapa hari sebelum pendaftaran KPU, demikian juga saat Sandiaga Uno diputuskan berpasangan dengan Prabowo, juga hanya kurang beberapa hari saja. Pendaftaran Capres atau Cawapres berakhir. Balik ke Anies, lu bong-bong apapun dia sudah membuat Jakarta lebih baik meski tidak sempurna. Kalau ada kesempatan bisa memimpin skala nasional, mengapa tidak? Begitu saja kok susah. Anies dibandingkan gubernur lain, yang menurut saya masih lebih banyak karena di Jakarta semiskin-miskinnya orang Jakarta, anak-anaknya masih bisa sekolah tinggi. Di daerah lain, Indonesia merdeka 77 tahun, masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi setelah SD karena nggak ada sekolahan. Wartawan Sedijar, suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Siapa yang bisa menggerakkan massa demikian banyak tanpa diberi sembako dan lain sebagainya? Mau ngebong apapun, buktinya Anies punya massa. Saya tidak berbicara Presiden 2024 karena masih prematur. Pengalaman yang saya lihat seminggu sebelum pendaftaran KPU saja bisa berubah. Coba, beberapa lama diputuskan Wapres sekarang saat harus berpasangan dengan Pak Jokowi. Hanya beberapa hari sebelum pendaftaran KPU, demikian juga saat Sandiaga Uno diputuskan berpasangan dengan Prabowo, juga hanya kurang beberapa hari saja. Pendaftaran Capres atau Cawapres